Ya, debat Pilpres putaran terakhir pada Sabtu esok ini mengangkat topik ekonomi, kesejahteraan, sosial, keuangan, investasi, dan industri bagi calon petahana Jokowi. Sejumlah capaian di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial sudah terbukti. Namun tentu masih ada sejumlah agenda yang belum tuntas. Apa saja capaian-capaian yang sudah dilakukan calon petahana? Berikut kami sajikan data dan faktanya. Kita akan melihat dari tingkat penurunan kemiskinan. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan ini mencapai single digit di 2018. Kita lihat di sini angka kemiskinan 9,82%. Kemudian di 2019 ini ada penurunan di 8,5 hingga 9,5%. Sementara untuk koefisien Gini rasio ini dari 0,40 sampai 0,38. Koefisien Gini ini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Kalau kita lihat ini kurang dari setengah dari 0 hingga 1, di mana 0 ini menunjukkan pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, dan 1 ini sangat timpang begitu untuk dari sisi pendapatan. Kita lihat selanjutnya pencapaian dari sisi penerimaan negara dan juga rasio pajak. Kalau kita melihat di APBN 2018 ini justru pencapaiannya melebihi dari target, yaitu sebanyak 102,5%. Sementara untuk rasio pajak meningkat dari 11,56% dari produk domestik bruto pada 2018 meningkat dari 10,66% pada tahun 2017 lalu. Dan kalau kita melihat juga untuk angka pengangguran ini juga turun dan kualitas hidup meningkat di era Jokowi ini sendiri. Kita lihat di Agustus 2018 angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini berada di level 5,34%. Kemudian angka harapan hidup ini naik menjadi 71,06 tahun. Dan kita juga bisa melihat dari sisi pendidikan ini membaik, di mana wajib belajar sekarang menjadi 12 tahun dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Dari pengangguran turun ini, dan kita juga salah satu yang sangat dirasakan adalah BBM satu harga begitu. Kalau kita ingat dulu berbagai harga BBM terutama di Indonesia Timur harganya sangat cukup jauh. Nah, kalau di sekarang di era pemerintahan Joko Widodo sudah diterapkan di 25 titik wilayah untuk BBM satu harga merata begitu. Kita akan melihat kembali bagaimana dengan investasi dan juga daya saing. Dari sisi ini kita lihat menurut standar Poor's atau S&P memberikan predikat layak investasi kepada Indonesia sejak tahun 1992, dan kalau kita melihat daya saingnya ini semakin baik di kancah global dan juga terus meningkat. Kalau kita melihat ranking dari Ease Doing of Business atau EODB ini berada di peringkat 144 pada 2015, dan di tahun 2018 peringkatnya naik di 72. Dan kita kemudian akan melihat salah satu juga keberhasilan atau capaian di era Joko Widodo adalah dana desa. Dan dana desa ini kita lihat dari jumlahnya di 2015 20,76 triliun rupiah, tetapi di 2017 ini meningkat menjadi 60 triliun rupiah. Dan kemudian juga dana transfer daerah ini juga ada peningkatan. Di 2015 kalau kita lihat jumlahnya adalah 592,55 triliun rupiah menjadi 704,92 triliun rupiah di tahun 2017. Dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya juga distribusi aset untuk rakyat. Nah, ini pemerintah terus dilakukan atau melakukan redistribusi aset dan juga akses untuk melalui program reforma agraria hingga tahun 2018 lalu. Kalau kita lihat di sini, redistribusi aset ini mencapai 187.036 hektar. Sementara legalisasi aset mencapai 2.861.556 hektar. Inilah sebenarnya pencapaian-pencapaian yang diraih begitu di era pemerintahan Joko Widodo, dan tentunya baik capres petahana Joko Widodo maupun juga capres penantang Prabowo ini memiliki agenda-agenda ekonomi untuk 5 tahun mendatang. Namun apakah sesuai dengan kebutuhan saat ini bagi petahana? Tentu tinggal melanjutkan saja agenda ekonomi yang belum rampung. Namun bagaimana dengan Prabowo, semuanya akan kita lihat dalam adu debat pada Sabtu mendatang.